Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi yang kami buat, program menjelaskan algoritma yang digunakan pada aplikasi ini, dan akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dan teman saya Muhammad Ilham. Untuk aplikasi yang kami buat ini adalah sebuah aplikasi yang nantinya dapat membantu pengguna untuk mencari rute tercepat yang berada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu bagian dari provinsi di Indonesia, di mana salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Dengan begitu, telah jadi banyak rute saat melakukan perjalanan dari kota satu ke kota yang lain di Jawa Tengah. Aplikasi ini digunakan oleh pendatang baru yang berasal dari daerah lain yang akan melintas dari lokasi mereka ke daerah Jawa Tengah. Dan bisa digunakan untuk para wisatawan untuk berangkat dari kota satu ke kota yang lain juga yang berada di Jawa Tengah. Alasan penggunaan aplikasi ini adalah dengan aplikasi ini kita dapat meningkat perjalanan kita dari kota satu ke kota lain dan dapat menghemat biaya perjalanan. Untuk mencari rute terpendek ini, algoritma Shortest adalah salah satu algoritma yang dapat menjawab permasalahan ini. Implementasi algoritma Shortest ini yaitu dengan memulai yang pertama dengan memilih node yang sudah terpilih dengan melintasi node yang belum terpilih. Lintasan yang sudah dipilih dengan node yang baru itu harus memiliki nilai seperti ini, yaitu bobotnya pada algoritma ini pada algoritma Shortest ini memerlukan graf berbobot, karena dalam setiap graf berbobot itu memiliki nilai atau bobot dari graf satu dari titik satu ke titik yang lain. Dalam algoritma ini menentukan titik lokasi dan titik tujuan, di mana hasil akhirnya adalah jarak terpendek dari lokasi ke tujuan. Algoritma Shortest ini memiliki keefektivitasan yang sangat bagus dalam permasalahan mencari jarak terpendek. Untuk lebih lengkapnya atau konsepnya untuk aplikasi yang kami buat ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ilham. Menurut Muhammad Ilham, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kita ambil contoh kasus dari titik Brebes ke Purbalingga. Dari Brebes kita mulai dari titik A ya, titik A. Kita misalkan Brebes sebagai titik A, Tegal sebagai titik B, Selawi titik C, Purwokerto titik D, Pemalang titik E, dan Purbalingga titik Z. Jadi kita mulai.
dari titik V. Titik V adalah titik mulai kita berjalan, yaitu Brebes atau sebagai titik A, yaitu 0A. Di sini adalah 0A. A itu adalah variabel dari titiknya tersebut. Kemudian kita ambil titik yang terpaling terdekat atau berhubungan langsung dengan Brebes atau titik A, yaitu Tegal atau B, kemudian Selawi atau C. Kita jumlahkan keduanya dengan A tersebut. Di sini titik B adalah titik B ada Tegal. Dari Brebes ke Tegal itu jaraknya 20 km. Nanti kita ditulis di sini 20 A. Kenapa tulis A? Karena titik awalnya dari A ke Tegal itu. Kemudian dari Brebes ke Selawi 18 ke C, 18A. Oke, kemudian karena titik D, E, Z ini tidak berhubungan langsung dengan titik A, atau Pemalang, Purwokerto, dan Purbalingga tidak berhubungan langsung dengan Brebes, kita di sini kasih tanda infinite atau strip ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin kita tandai dulu huruf angka 0A ini biar agak. Oke. Kita ambil dari angka terkecil dari kedua nilai tersebut, yaitu 18A. Kita turunkan 18A. Itu melalui Selawi kan ya. Dari Selawi ke Purwokerto atau dari Selawi ke Tegal, kita cari titik yang berdekatan atau berhubungan langsung dengan Selawi, yaitu dari Selawi ke Tegal atau Selawi ke Purwokerto. Dari Selawi ke Tegal itu 12 panjangnya, yaitu Selawi C. Dari C ke B ini 12. Kita kasih variabel C karena titik yang kita ambil dari titik Selawi. Kemudian ke Purwokerto titik D, jaraknya 38 C. Oke. Kemudian dari ketiga nilai tersebut kita ambil yang paling kecil selain yang ini. Berarti kan Tegal udah dilewatin tadi, berarti gak usah dipilih lagi. Lanjut ke 18A dan 38C, pilih nilai paling kecil yaitu 18, turun lagi. Kita tandai dulu. Di sini kita 18. A ditambah ke Purwokerto 18A ditambah 38C, 18 ditambah 38 sama dengan 56. Kita langsung aja Purwokerto sama dengan ini dihapus saja 56, jaraknya 56 dari titik Selawi C, yaitu 56C di sini. Oke, sorry. Kita cari titik terdekat dari Purwokerto. Karena Selawi sudah diambil titik tadi, sekarang kita ke Purbalingga. Purbalingga adalah titik Z. Di sini jarak dari Purwokerto ke Purbalingga itu sama dengan 26. Kemudian 26 ditambah 56C ini ditambah 56 ditambah 26 sama dengan 56 ditambah 26 sama dengan 82. Ini sama 82 karena dari titik Purwokerto yaitu titik D sama dengan di sini 82D. Jadi inilah panjang atau jarak terdekat melalui titik A, Brebes, titik A, kemudian Selawi, titik C, titik A,
titik A, kemudian titik C, kemudian ke Purwokerto yaitu titik G, kemudian ke titik Z sampai ke tujuan Purbalingga titik Z. Baik, terima kasih Kak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi. Yang pertama, penerapannya itu ini adalah bagian peta untuk daerah Jawa Tengah tadi. Setelah itu ini bagian yang data akun yang disimpan. Setelah itu ada fungsi login. Setelah fungsi login, di sini ada fungsi menu. Menunya. Setelah itu ada fungsi Sotospath yang sudah dijelaskan sama teman saya Ilham tadi. Kita langsung ke prosesnya. Yang pertama, kita masukkan username. Untuk username saya itu Ria dan passwordnya 456. Nah, ini tampilan menunya seperti ini. Pilih tempat tujuan. Tempat tujuannya ada Brebes, Tegal, Slawi, Purwokerto, Malang, Kalongan, Kendal, Wonosobo, Temanggung, dan sebagainya. Yang pertama yaitu kita masukkan lokasi. Misal kita ada di Brebes nih, kita masukkan Brebes. Kita enter. Sekarang masukkan tujuan. Kota tujuannya misalnya Pekalongan dah. Pekalongan. Nah, muncul dari jalur yang tercepat yang dilalui dari kota Brebes ke kota Pekalongan adalah dari Brebes, terus kita ke Tegal, terus kita ke Pemalang, terus sampai di Pekalongan. Untuk jarak terpendek yang dilalui sejauh 74 km. Nah, seperti itu. Lanjut, misal kita masuk langsung ingin mengakhiri program, kita bisa menekan enter sebanyak 2 kali. Maka program akan langsung berakhir. Nah, bagaimana kalau kita salah masukin passwordnya? Misal kita pakai namanya siapa aja gitu lah. Nah, kita masukin password. Nah, ini kan pasti salah kan? Nah, silakan masukkan ulang username dan password. Kita masukkan username password kita lagi. Kita akan masuk kembali ke dalam menu ini. Nah, seperti itulah. Sekian yang bisa kami jelaskan dari aplikasi SmartMap yang kami buat ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.